Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Cornelia Novitasari NIM 2002106008 dan Muhammad Rama Al-Faruq NIM 2002106010. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai persediaan. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perilaku akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan pedoman dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Selanjutnya, ruang lingkup. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh yang pertama, produsen produk agrikultur dan kehutanan, produk agrikultur setelah panen dan produk mineral sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktek yang berlaku di industri tersebut. Jika persediaan diukur pada nilai realisasi neto, maka perubahan nilai tersebut diakui dalam laba periode terjadinya. Pialang pedagang komoditi yang kedua, pialang pedagang komoditi yang mengatur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika persediaan tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Pialang pedagang adalah mereka yang membeli atau menjual lain atau dirinya sendiri. Yang selanjutnya, definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Persediaan adalah aset. Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar yang mengalihkan suatu liabilitas dan transaksi teratur antara perilaku pasar pada tanggal pengukuran. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, termasuk sebagai contoh barang dagang yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Pengukuran persediaan. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang pertama ada biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang ditimbulkan sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang kedua, biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, pajak lain atau selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak. Biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi bahan dan jasa. Yang ketiga, biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang
secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi seperti biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi terhadap produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Biaya lain. Biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban adalah periode terjadinya adalah saat yang pertama, jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya. Yang kedua, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Dan yang keempat, biaya penjualan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rama. Biaya persediaan pemberi jasa. Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, mereka mengukur persediaan tersebut pada biaya produksinya. Biaya persediaan tersebut terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelian dan overhead yang dapat diatribusikan. Selanjutnya, biaya produk agrikultur setelah panen dari aset biologis. Agrikultur persediaan yang berupa produk agrikultur yang telah dipanen oleh entitas dari aset biologisnya diukur pada pengakuan awal pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Ini merupakan biaya persediaan pada tanggal penerapan pernyataan ini. Teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode ajaran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja efisiensi dan utilisasi kapasitas. Biaya standar ditelaah secara reguler dan jika diperlukan direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. Selanjutnya rumus biaya. Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain atau not ordinary interchangeable dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasar identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Identifikasi khusus biaya artinya biaya-biaya tertentu diatribusikan ke unit persediaan tertentu yang telah diidentifikasi. Nilai realisasi neto. Yang pertama, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak. Seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan dipulihkan kembali jika estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Yang kedua, nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, penurunan nilai persediaan kampus mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit yang serupa atau berkaitan. Untuk yang ketiga, estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada nukti paling andal
yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasikan. Pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapat atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke akun aset lainnya. Sebagai contohnya, persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri, persediaan yang dialokasikan ke aset lain dengan cara ini diakui sebagai beban selama masa manfaat aset tersebut. Pengungkapan laporan keuangan. Untuk yang pertama, ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Kemudian total jumlah persediaan yang jumlah tercatat menurut klarifikasi yang sesuai bagi entitas. Kemudian jumlah persediaan yang diakui sebagai bebas selama periode berjalan. Untuk yang terakhir ada jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya menjual. Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Yang pertama, informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi pengguna laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang bisa digunakan adalah barang dagang, perlengkapan, produksi, bahan, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua, biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Seringkali disebut sebagai beban pokok penjualan, terdiri dari biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual. Untuk yang ketiga, ada beberapa entitas mengadopsi suatu format laba rugi yang mengakibatkan jumlah yang diungkapkan adalah selain biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Dalam format ini, entitas menyajikan analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dari beban. Sekian dan terima kasih.